ketemu lagi dengan saya Mika di channel Business Retail Community, channel yang banyak membahas tentang seputar dunia retail, terkontang, dan toko sembako. Nah teman-teman, kali ini saya mau bahas lagi tentang topik yang sebelumnya yang sebelumnya saya upload, yaitu tentang perang harga. Jadi kali ini saya mau share lagi teman-teman tentang bagaimana sih cara kita mengatasi perang harga ini. Jadi pada video kali ini saya kasih judul Perang Harga Part 2. Nah teman-teman, kemarin sudah saya kasih tahu bagaimana sih cara kita menyikapinya. Kita harus santai, tenang, dan kita memang harus dituntut sekreatif mungkin. Nah teman-teman, jadi nggak di toko online, nggak di toko offline, perang harga selalu ada. Nah, mau usaha besar, mau usaha kecil, mau warung-warung kecil juga perang harga loh. Banyak saing harga. Nah teman-teman, kita mau buka online nih, mau buka online shop karena toko offline kita, toko kita juga udah sepi pengunjung. Udah deh kita buka online deh. Ternyata teman-teman, di online harganya lebih gila lagi, saingan kita lebih banyak lagi. Gimana enggak? Tempat kita ngambil barang juga buka online shop, juga buka lapak. Saya juga jualan di Instagram, jualan online juga. Ya, barang-barangnya ada di toko, saya juga jual di online. Nah ternyata saya hampir terkaget-kaget. Kenapa? Karena saya kasih contoh satu produk ya Lip Tint Implora. Ya, Lip Tint Implora itu lagi best seller sekarang ini di marketplace. Itu saya ngambil dari distributor itu 16.500 ya, sekitar 16.500. Jadi saya jual sekitaran 18.000, saya jual 18.500. Itu udah, bayangin aja, udah dapat margin hanya sedikit ya. Ternyata di online ada yang jual 15.000, bahkan ada yang jual 12.500. Gimana nggak gila ya? Nah itu namanya persaingan, itu namanya perang harga. Jadi kalau kita melihat fenomena ini, dimana harga yang terus-terusan turun, kita dapat margin tinggal sedikit saja. Nah begitu juga dengan toko offline. Kita jualan di toko ya, di sekitaran kita juga saing harga gila-gilaan. Nah yang saya contoh nih ya, di tempat saya jualan itu jual telur ya. Di tempat saya jual telur itu satu butirnya itu 1.500, karena di kota saya itu telur itu dijualnya per butir ya, bukan per kilo. Mungkin di kota teman-teman mungkin per kilo, tapi kalau di tempat kami per butir ya. Saya jual 1.500 per butirnya untuk saat ini, harga pasaran saat ini. Nah ada toko yang di sekitar tempat saya itu jual 1.200 loh, dan ukurannya itu hampir sama dengan yang saya jual. Nah saya kaget, saya aja ngambilnya udah 1.200-an, kok bisa jual 1.200 dengan ukuran yang sama. Nah teman-teman, daripada kita pusing mikirin harga sembako toko A, toko B itu gila, kok murah, kok bisa murah kali gitu ya. Nah ayo kita cari barang-barang yang marginnya jauh lebih besar dibanding kita ikut-ikutan perang harga. Misalnya kalau saya di sini, saya sediakan tas-tas kampas yang toko-toko di sekitaran tempat saya tidak jual, dan saya sediakan kaos kaki, brus-brus, dan saya sediakan juga misalnya gantungan masker, souvenir-souvenir, dan marginnya lebih menggiurkan lagi. Seperti contohnya nih, seperti jedai, aksesoris rambut, itu yang marginnya jauh lebih besar, hampir 70%. Nah ngapain kita pusing ikut-ikutan perang harga? Nah teman-teman, cara lain yang bisa kita gunakan adalah dengan membuat program poin belanja. Nah ini juga bisa dilakukan buat kalian toko-toko kelontong. Jadi di sini kita harus dituntut sekreatif mungkin. Nah tak bosan-bosannya saya kasih tahu ke teman-teman, yaitu kita harus membenahi toko kita, merapikan pajangan. Jangan sampai pajangan kita, produk-produk yang kita pajang itu berdebu, berabu. Alangkah sialnya pembeli kita kalau ketika ngambil barang
ketika mau ngambil produk, tangan mereka penuh dengan debu. Nah, jadi saya selalu kasih tahu ke teman-teman, benahi barang-barang kita, jangan sampai berdebu. Susun menurut kategorinya. Kalau dia misalnya itu tisu dengan pembalut, pampers itu satu rak ke bawah, ya. Kalau makanan dia satu jejer itu semuanya makanan. Begitu juga dengan deterjen. Jadi kita harus pajang sesuai dengan kategori supaya kelihatan rapi juga. Walaupun toko A memberikan harga lebih murah. Dan ingat teman-teman, tidak mungkin semua barang diberi harga murah. Nah, jadi teman-teman, kita tetap harus semangat, fighting, harus semangat, kita pasti bisa. Nah, kita juga bisa melakukan program belanja. Nah, program belanja ini kita bisa lakukan juga, walaupun warung teman-teman masih kecil, nggak ada salahnya mencoba dengan berbelanja. Misalnya dengan berbelanja 1 minggu, atau kita buat periode dari tanggal 1 sampai tanggal 15 nih. Biasakan di situ momennya gajian. Ya, momennya gajiannya pegawai gajian tanggal 1 sampai tanggal 15 nih. Belanja di toko sekitar 500.000 mendapat 1 kupon undian. Ya, kita buat aja pajang, misalnya mendapat kipas angin. Dan pembeli kita pasti antusias untuk mengejar itu. Nah, ini kita bisa tiru ya. Kita bisa kerjakan di toko teman-teman. Kita kasih aja souvenir yang murah. Kita kasih aja souvenir yang murah, kita sediakan, kita pajang, dan kita buat pengumumannya supaya pembeli kita juga antusias untuk mengejar program ini, teman-teman. Dan yang terakhir, ini merupakan hal yang utama sih, bukan yang terakhir, yaitu berdoa. Perbanyak berdoa. Jadi pekerjaan kita harus kita awali dengan doa, karena ini merupakan senjata yang paling ampuh supaya kita bisa tenang. Oke?